Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Edi Herlambang akan mencoba untuk menerangkan salah satu materi yaitu mekanisme biokimiawi dan optimalisasi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam pengolahan yogurt yang berkualitas. Kita masuk pendahuluan di mana yogurt merupakan produk olahan susu menjadi minuman asam terfermentasi yang terbuat dari stratet bakteri asam laktat. Bakteri yang hidup di dalam yogurt juga menyumbang enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna sisa gula susu yang terdapat dalam yogurt. Asam laktat dari bakteri pada yogurt menyebabkan lingkungan yang asam sehingga banyak bakteri lain yang terhambat pertumbuhannya. Enzim laktase pada usus halus dapat memfermentasikan laktosa pada yogurt ke dalam asam laktat sehingga aman untuk dikonsumsi. Beberapa spesies bakteri yang mampu berperan dalam pembuatan yogurt antara lain Streptococcus salivarius, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus bifidus. Beberapa spesies bakteri tersebut terdapat dua bakteri yang merupakan kombinasi kultur paling bagus untuk pembuatan yogurt. Kedua bakteri tersebut adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya karakteristik morfologi dan fisiologi dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang pertama adalah Lactobacillus bulgaricus, merupakan bakteri yang tergolong di dalam gram positif, berbentuk batang, tidak membentuk endospora, bersifat homofermentatif, mikroaerofilik, tidak mencerna kasein, tidak memproduksi indol dan H2S, tidak memproduksi enzim katalase, dan bukan patogen. Kondisi optimum yang dibutuhkan oleh Lactobacillus bulgaricus untuk pertumbuhannya adalah pH 5,5 dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya adalah Streptococcus thermophilus, merupakan termasuk bakteri gram positif berbentuk bulat, tidak mempunyai spora, bersifat non-motil, dan fakultatif anaerob serta katalase negatif. Kondisi optimum yang dibutuhkan oleh Streptococcus thermophilus untuk pertumbuhannya adalah pH 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus memiliki kesamaan sifat yaitu litmus yang kuat, tidak tahan terhadap garam, dan bersifat termodurik. Nah, bakteri yang memiliki sifat termodurik merupakan bakteri yang tahan terhadap suhu yang tinggi. Selanjutnya morfologi dari Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya adalah metabolisme pembentukan asam laktat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dalam proses pembentukan laktosa dalam susu menjadi asam laktat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, terjadi mekanisme biokimiawi yang terjadi melalui proses glikolisis atau jalur Embden-Mayer-Holt-Parnas atau disingkat dengan EMP. Nah, proses pembentukan laktosa menjadi asam laktat melalui jalur EMP dapat dilihat pada bagan di samping. Nah, berdasarkan bagan tersebut terdapat beberapa enzim yang berperan dalam proses pembentukan laktosa menjadi asam laktat melalui jalur proses glikolisis. Adapun enzim-enzim tersebut yaitu enzim glukokinase, fosfoglukoisomerase, fosfofruktokinase, alfa-aldolase, gliseraldehid 3-fosfodehidrogenase, fosfogliserat kinase, fosfogliseromutase, enolase, pirufaktinase, dan dehidrogenase.
Enzim alfa-aldolase merupakan salah satu enzim yang terlibat dalam proses pembentukan laktosa tersebut, di mana peran dari enzim alfa-aldolase tersebut adalah merubah fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 molekul triosa fosfat. Pada kesempatan ini, enzim alfa-aldolase kita akan bahas mengenai tipe reaksinya, interaksi enzim alfa-aldolase dengan ligan, aktivitas enzimnya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Nah, selanjutnya informasi tentang isi dari enzim alfa-aldolase. Berdasarkan informasi tersebut bahwa enzim alfa-aldolase memiliki nilai isi 4.1.2.13 yaitu fruktase bifosfat aldolase. Nah, berdasarkan informasi tersebut bahwa enzim alfa-aldolase merupakan enzim kelas keempat yaitu liase dengan tipe reaksi penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau pemutusan ikatan rangkap dengan diikuti pelepasan gugus fungsi. Kemudian subkelas berikutnya atau digit bernilai 4,1 yaitu karbon-karbon liase. Kemudian digit berikutnya adalah 4,1,2 yaitu termasuk aldehid liase. Kemudian digit yang terakhir adalah 4,1.2.13 termasuk fruktosa bifosfat aldolase. Enzim alfa-aldolase juga berperan pada 3S4R ketosa 1-fosfat. Ragi dan enzim bakteri adalah protein seng. Enzim meningkatkan daya tarik elektron oleh gugus karbonil beberapa enzim yang ada pada kelas 1. Pembentuk imina terprotonasi dengannya. Yang lain yaitu enzim kelas 2. Terutama berasal dari mikroba mempolarisasikannya dengan ion logam, misalnya adalah ion seng. Selanjutnya adalah tipe reaksi katalisis dari fruktosa bifosfat aldolase. Nah, adapun tipe reaksinya dapat dilihat pada slide di mana itu D-fruktosa 1,6 bifosfat itu sama dengan terbentuk dari gliserol fosfat dan D-gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dalam aldolase fruktosa difosfat kelas 1, zat antara basa shift terbentuk antara gliserol fosfat atau fruktosa 1,6-difosfat dan gugus epsilon amino dari residu lisin pada sisi aktif enzim. Organisme yang menghasilkan enzim tersebut adalah Gallus dan Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya adalah interaksi enzim alfa-aldolase dengan ligan. Adapun yang akan dibahas adalah yang pertama substrat, selanjutnya adalah logam dan ion, inhibitor dari enzim alfa-aldolase, aktivitas dari enzim alfa-aldolase, serta komponen pengaktif dari enzim alfa-aldolase. Yang pertama di sini adalah substrat. Di situ dijelaskan bahwa 2 molekul asetaldehid itu sama dengan 2-deoksidetreo-2-pentulase. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase yaitu Oryctolagus cuniculus dan Streptococcus carnulasus. Selanjutnya yang berikutnya adalah 2 mol D-gliseraldehid yaitu sama dengan 2 fruktose. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase adalah Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya adalah logam dan ion. Di situ dijelaskan bahwa terdapat 4 macam ion yang terdapat pada enzim alfa-aldolase. Di mana ion yang pertama yaitu Ca2+, di mana terdapat 3 organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada pada ion C2+. Yang pertama adalah Anoxobacillus gonesis, yaitu sebanyak 1 milimolar itu terjadi peningkatan aktivitas sebesar 82%. Kemudian yang kedua adalah Halopherax mediterrani. Itu dapat mengembalikan aktivitas enzim sebesar 10% setelah penghambatan lengkap dengan pengobatan EDTA sebanyak 2 milimolar. Kemudian organisme yang
yang ketiga yaitu Nocardia asteroides, itu bersifat mengaktifkan. Adapun ion yang berikutnya adalah CD2+. Di situ terdapat dua organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase. Yang pertama itu Escherichia coli, sebagian dapat mengembalikan aktivitas enzim yang kehabisan logam. Kemudian yang berikutnya adalah Methylococcus caplulatus, yaitu sebanyak 1 milimolar menurunkan aktivitas enzim sehingga sebesar 90%. Selanjutnya adalah ion yang ketiga yaitu Fe2+. Terdapat tiga organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase. Yang pertama adalah Halopherax mediterrani. Itu aktivitas aldolase set optimum yaitu sebesar 137% diamati dengan konsentrasi sebesar 1,0 milimolar Fe2+. Penghambatan pada konsentrasi di atas sebesar 1,0 milimolar. Aktivitas enzim yang sepenuhnya dihambat oleh DTA sebanyak 2 milimolar dapat dipulihkan sepenuhnya oleh Fe2+. Kemudian organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase yang kedua pada ion Fe2+, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yaitu penambahan Cu2+, Fe2+, Ni2+, mangan atau Mg2+, dan Mn2+ hanya menyebabkan tingkat pemulihan aktivitas yang sangat kecil. Selanjutnya, organisme yang ketiga pada enzim alfa-aldolase pada ion Fe2+ yang ketiga yaitu Staphylococcus aureus, yaitu tidak berpengaruh sama sekali. Selanjutnya adalah ion yang keempat yaitu Na+. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase yang pertama adalah Euglena gracilis, yaitu meningkatkan aktivitas aldolase 2. Kemudian organisme yang kedua yaitu Moritella marina, yaitu bersifat merangsang. Selanjutnya adalah inhibitor, di mana di situ terdapat 4 macam inhibitor. Yang pertama adalah 1E 1-benzildehina, 2,4-nitrophenyl dihidrazil. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada inhibitor tersebut adalah Candida albicans. Itu sebanyak 3% penghambatan pada 0,05 milimolar. Kemudian inhibitor yang kedua adalah 1-hidroksil 2-naftaldehid enam-fosfat. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada inhibitor 1-hidroksil 2-naftaldehid enam-fosfat yaitu Oryctolagus funiculus, yaitu dapat meningkat lambat. Selanjutnya inhibitor yang ketiga yaitu 2,2-dipiridil. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada inhibitor tersebut adalah Halopherax mediterrani. Sebanyak 2 milimolar itu terjadi penghambatan sebesar 76%. Selanjutnya inhibitor yang terakhir atau yang keempat adalah 2-propanol. Adapun organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada inhibitor tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis. Itu pada 12,5%, sisa aktivitas 69,99%, dan 25% itu sisa aktivitasnya sebesar 3,72%. Selanjutnya adalah aktivitas enzim dari alfa-aldolase. Nah, di slide telah disediakan pada sumbu Y itu terdapat aktivitas enzim alfa-aldolase. Kemudian pada sumbu X itu terdapat konsentrasi akrilamida. Nah, berdasarkan hal tersebut bahwa pada konsentrasi 0 sampai 1 akrilamida itu terjadi penurunan aktivitas enzim alfa-aldolase yaitu 100 hingga sekitaran 78%. Kemudian pada konsentrasi 1 sampai 2,0 akrilamida itu terjadi penurunan aktivitas enzim alfa-aldolase yaitu dari sekitaran 78 hingga 18%. Kemudian dari
konsentrasi 2,0 hingga 3,0 dari akrilamida itu terjadi penurunan aktivitas enzim alfa aldolase yaitu dari 18 hingga 1%. Selanjutnya terjadi penurunan konsentrasi akrilamida dari 3,0 hingga 4,0 itu terjadi penurunan aktivitas sampai 0%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan aktivitas enzim alfa aldolase itu terjadi peningkatannya konsentrasi akrilamida, yaitu semakin besar konsentrasi dari akrilamida maka penurunan aktivitas enzim alfa aldolase itu makin menurun. Selanjutnya adalah komponen pengaktif dari enzim alfa aldolase. Yang komponen pengaktif pertama yaitu 2-oksoglutarat. Itu enzim alfa aldolase organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase dari komponen pengaktif tersebut yaitu Escherichia coli. Yaitu meningkatkan aktivitas pembelahan defruktosa 1,6-bifosfat. Aktivitas pembelahan fruktosa 1-fosfat tidak berpengaruh. Kemudian komponen pengaktif yang berikutnya adalah arsenat, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada komponen pengaktif tersebut adalah Haloalcura vallis mortis, di mana menyebabkan peningkatan lebih lanjut dari aktivitas enzim ketika ditambahkan dalam jumlah 1-10 milimolar dalam media uji standar yang mengandung KCl. Aktivitas dengan arsenat sebesar 12 milimolar 3 kali lipat lebih tinggi dari aktivitas aldolase asli. Selanjutnya adalah komponen pengaktif yang ketiga ada D-glukosa, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada komponen pengaktif tersebut adalah Deinococcus radiodurans. Itu sekitar 60% peningkatan aktivitasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen pengaktif difosfat, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada komponen pengaktif tersebut adalah Haloalcura vallis mortis, di mana menyebabkan peningkatan lebih lanjut dari aktivitas enzim ketika ditambahkan dalam jumlah 1-10 milimolar dalam media uji standar yang mengandung KCl. Selanjutnya adalah sifat molekuler dari enzim alfa aldolase. Adapun yang dibahas di sini yaitu mengenai stabilitas pH, stabilitas temperatur, berat molekul, kristalisasi, pelarut organik yang digunakan, sisi aktif enzim alfa aldolase serta struktur enzim alfa aldolase dari PDB. Yang pertama adalah stabilitas pH, di mana di situ telah ditertera bahwa ada berbagai stabilitas pH. Yang pertama adalah pH 1-12, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada pH tersebut adalah Staphylococcus aureus, di mana setelah 5 menit itu terjadi stabilisasi. Selanjutnya adalah stabilitas pH 10, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada pH tersebut adalah Auriculagus cuniculus, di mana sebesar 30 derajat Celcius setelah 15 menit itu kehilangan aktivitasnya sebesar 5%. Selanjutnya adalah stabilitas pH sebesar 4-5, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada kisaran pH tersebut adalah Ornitholagus corniculus, di mana sebesar 80% itu kehilangan aktivitasnya dan bersifat irreversibel. Kemudian stabilitas pH selanjutnya adalah 5,4 hingga 9,4, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada stabilitas pH tersebut adalah Trypanosoma brucei, di mana 29 derajat Celcius selama 24 jam, konsentrasi enzim sebesar 0,27 mg per mililiter itu kehilangan aktivitas kurang dari 30% enzim rekombinan.
Selanjutnya adalah stabilitas pH yang lainnya beserta organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase di setiap stabilitas pH, yaitu dengan penjelasannya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah sekuennya, di mana nama yang direkomendasikan adalah aldolase fruktosa bifosfat dengan P9VQA3 sebagai kode aksesis. Sedangkan organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase dengan kode aksesi tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis strain ATCC 25618H37RV dengan nomor asam amino yaitu 344 dengan 36.544 sebagai berat molekulnya. Sedangkan sekuennya itu dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah stabilitas temperatur, di mana di tabel tersebut terdapat beberapa stabilitas temperatur dari enzim alfa-aldolase beserta dengan organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada setiap stabilitas temperatur yang ada. Yang pertama di situ adalah stabilitas temperatur sebesar 120. Itu di mana organisme yang menghasilkan pada stabilitas temperatur tersebut adalah Staphylococcus aureus, di mana setelah 20 menit sekitar 20% itu akan kehilangan aktivitasnya. Selanjutnya stabilitas temperatur yang kedua adalah sebesar 25, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada stabilitas temperatur tersebut adalah Escherichia coli, di mana setelah 3 hari 25% itu kehilangan aktivitasnya. Selanjutnya adalah stabilitas temperatur sebesar 30, itu di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada stabilitas temperatur tersebut adalah Ornithologus ornitholacus. Itu pada pH 10 setelah 15 menit itu akan kehilangan aktivitasnya sebesar 5%. Selanjutnya adalah stabilitas temperatur yaitu kisaran 30 sampai 35, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada stabilitas temperatur tersebut adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana aktivitas hilang secara substansial pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah stabilitas temperatur yang berikutnya beserta organisme yang menghasilkan enzim pada masing-masing stabilitas temperatur lengkap dengan penjelasannya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah sekuennya, di mana nama yang direkomendasikan adalah aldolase fruktosa bifosfat dengan kode aksesis Ki602L6, di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa-aldolase pada kode akses tersebut adalah Methylococcus capsulatus strain ATCC 33009NS NC IMB 11132. Kemudian nomor asam amino 354 dengan 38.541 sebagai berat molekulnya. Sedangkan sekuennya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah struktur enzim alfa-aldolase, yaitu struktur PDB-nya. Yang pertama adalah 5U7S. Struktur kristal dalam fruktosa bifosfat aldolase kelas 1 dengan siklus Calvin itu dapat dilihat pada slide, di mana organisme yang terlibat di situ adalah Acinetobacter baumannii. Selanjutnya sekuennya dapat dilihat pada slide. Nah, kristal yang kedua adalah 3KX6, di mana struktur kristal pada fruktosa 1,6 bifosfat aldolase dari Babesia bovie pada resolusi 2.1a. Selanjutnya sekuennya dapat dilihat pada slide berikutnya.
Selanjutnya adalah berat molekul. Di situ telah terpapar berat molekul. Yang pertama adalah 110.000 dengan organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada berat molekul tersebut. Yang pertama adalah Halopherax mediterrani, mana ultrasentrifugasi gradien kepadatan sukrosa. Selanjutnya adalah berat molekul sebesar 120.000, yaitu di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada berat molekul tersebut adalah Bacillus subtilis, di mana sentrifugasi gradien kepadatan sukrosa. Selanjutnya adalah berat molekul berikutnya beserta organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada tiap berat molekul tersebut beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah kristalisasi, di mana enzim alfa aldolase yang dihasilkan yang pertama adalah Bartonella henselae. Kemudian yang berikutnya adalah encephalitosome cuniculi beserta penjelasannya dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah pelarut organik. Nah, pada tabel tersebut telah disediakan beberapa pelarut organik dengan berbagai organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada berbagai pelarut organik yang ada beserta penjelasannya. Yang pertama adalah pelarut organik aseton. Itu terdapat berbagai macam organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada pelarut organik tersebut. Yang pertama adalah Bacillus cereus, kemudian Bacillus cereus ATCC 10987, kemudian Mycobacterium tuberculosis, di mana ketiga-tiganya lebih dari 50% aktivitas enzim dipertahankan dengan adanya 25% aseton. Selanjutnya asetonitril, di mana terdapat 3 macam organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada pelarut organik tersebut. Yang pertama Bacillus cereus ATCC 10987, dan yang terakhir adalah Mycobacterium tuberculosis, di mana ketiga-tiganya lebih dari 50% aktivitas enzim dipertahankan dengan adanya 10% asetonitril. Selanjutnya adalah pelarut organik dimetilformaldehyde, di mana terdapat berbagai macam organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada pelarut organik tersebut. Kemudian pelarut organik yang lainnya adalah DNSO, yang terakhir adalah tetrabutanol, beserta berbagai macam organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada masing-masing pelarut organik serta penjelasannya masing-masing dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya adalah sisi aktif pada enzim alfa aldolase. Di situ telah disediakan struktur stereokimia dari situs aktif aldolase pada otot kelinci. Orientasi subunit ditampilkan melihat ke beta barel. Ikatan hidrogen ditunjukkan dengan garis putus-putus. Nah, pada lisin 229 yang terletak di bawah celah situs aktif, ikatan hidrogen dengan serin itu 300, sementara AsP 33 membuat ikatan hidrogen ke lisin dan ke lisin 146 dan lisin 107. Sedangkan glutama 187 meskipun dalam jarak hidrogen potensial lisin 229, lisin 146 dan glutama 189 itu tidak berpartisipasi dalam hidrogen pembentukan ikatan, baik ARG 188 dan glutamat 187 itu terletak di permukaan situs aktif dan berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya adalah aplikasi dari enzim alfa aldolase. Yang pertama adalah di bidang pertanian, transgenik Nicotiana tabacum LCV-xanthin mengekspresikan Arabidopsis plasmid aldolase. Itu menunjukkan aktivitas aldolase 1,4 sampai 1,9 kali lipat lebih tinggi daripada tipe liar. Terkait dengan peningkatan pertumbuhan,
yang berpuncak pada peningkatan biomassa, terutama di bawah konsentrasi CO2 tinggi di mana peningkatan mencapai 2,2 kali lipat relatif terhadap tipe liar tanaman. Peningkatan ini dikaitkan dengan peningkatan 1,5 kali lipat fiksasi CO2 pada fotosintesis pada tanaman transgenik. Ekspresi berlebih menghasilkan penurunan 3 fosfogliserat dan peningkatan ribosolusa 1,9 difosfat dan prekursor langsungnya dalam siklus Kelvin, di mana organisme yang berperan dalam menghasilkan enzim adalah Arabidosis thaliana. Sedangkan aplikasinya dalam bidang molekuler, gen enzim mengontrol aliran zat antara kunci untuk biosintesis minyak, yaitu fruktosa 1,6-difosfat aldolase menghidrolisis fruktosa 1,6-difosfat menjadi hidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Dua metabolit penting untuk biosintesis minyak di mana organisme yang berperan dalam menghasilkan enzim adalah Camellia oleifera. Sedangkan aplikasinya dalam bidang sintesis, enzim FRUA memiliki spesifisitas substrat yang fleksibel dan menerima berbagai aldehid. Hal ini berlaku untuk sintesis sejumlah ketosa menggunakan aldehid alifatik sederhana sebagai akseptor dalam sistem reaksi satu pot. Hasil sangat mirip untuk reaksi yang asetaldehid, propionaldehida, dan butyraldehida adalah akseptor. Organisme yang berperan dalam adalah Staphylococcus carnosus, di mana enzim yang dihasilkan adalah D-fruktosa 1,6-bifosfat aldolase. Dalam bidang pengobatan, di situ telah disediakan berbagai organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase lengkap dengan kode aksesnya dengan penjelasannya. Selanjutnya yang pertama adalah Mycobacterium tuberculosis dengan kode akses P9VQA3 itu sebagai target obat berpotensi. Selanjutnya adalah organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase yang kedua adalah Saccharomyces cerevisiae dengan P14940 sebagai kode aksesnya. Itu inhibitor FBA kelas 1 dapat menjadi obat potensial melawan mikroorganisme. Selanjutnya berbagai organisme yang menghasilkan enzim dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya sekuennya dengan nama yang direkomendasikan adalah aldolase fruktosa bifosfat dengan kode aksesis dengan organisme yang menghasilkan beserta nomor atom dengan berat molekulnya dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya adalah sekuennya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah fruktosa bifosfat aldolase dengan kode aksesis P14540 dengan organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada kode aksesis tersebut adalah Saccharomyces cerevisiae dengan nomor asam amino 359 dengan 39.621 sebagai berat molekulnya, di mana urutan sekuennya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah fruktosa bifosfat aldolase dengan kode aksesi Q1HDV2 di mana organisme yang menghasilkan enzim alfa aldolase pada kode aksesi tersebut adalah Cytosoma japonicum dengan 363 sebagai nomor asam amino dengan berat molekul 39.565. Sementara urutan sekuennya dapat dilihat pada slide tersebut. Itulah presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.